Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan masalah fa'il ya. Mubtada ini sudah ya, kemudian khobar ini sudah, kemudian isim kana, kemudian khobar inna ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Fa'il ya. Baik. Sekarang kita masuk di marfu'at yang keenam ya. Kita lihat halaman 75 ya. Itu dengan judul naibul fa'il ya. Pengganti dari fa'il ya. Nah, jadi kalau fa'il itu subjeknya dari kalimat yang aktif ya, atau kata kerja aktif. Sedangkan naibul fa'il ini adalah subjek dari kata kerja pasif gitu ya. Nah itu ya kira-kira seperti itu gambaran naibul fa'il ya. Naib itu artinya pengganti, fa'il itu artinya fa'il ya, atau pelaku. Taib. Nah kita lihat di sini definisi dari naibul fa'il ya. Naibul fa'il adalah isim rofa ya. Yang pertama dia isim, yang kedua dia apa? Rofa. Kemudian yang ketiga jatuh setelah fi'il mabni majhul ya. Fi'il mabni majhul ya. Jadi fi'il mabni majhul adalah kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif. Memukul itu aktif, dipukul itu apa? Pasif ya. Dan dia menempati posisi fa'il. Baik. Kita lihat di sini contohnya ya. Qudiyal amru ya. Apa qudiyal amru? Telah diqadha atau telah diputuskan perkara itu ya. Qudiyal amru ya. Nah, di situ tulisannya asluha qadallahul amra. Allah memutuskan perkara ya. Ini sering kita bahas ini ya. Qudiyal Baik. Nah, ini kata kerja pasif ya, atau fi'il mabni majhul ya. Qudiya ya. Ini kan fi'il madi, diputuskan ya. Nah, ini disebut dengan apa? Naibul fa'il. Qudiyal amru. Nah, aslinya ya. Nah, jadi ini kata kerja apa? Pasif ya. Nah, aslinya apa? Qadallahu al-amra. Nah, ini fi'il maklum ya, atau kata kerja aktif ya, ini aktif. Baik. Kemudian lafdzul jalalah Allah ini fa'il ya. Kemudian ini apa? Maf'ul bih ya, atau objek. Ini kata kerja, ini subjek, ini objek. Nah, ketika ini akan dipindah menjadi kata kerja pasif ya, maka lafdzul jalalahnya yaitu fa'ilnya dihilangkan dulu. Kemudian ini menempati posisi fa'il ya. Jadi yang awalnya dia maf'ul bih, dia menjadi apa? Naib fa'il ya. Baik. Nah, yang awalnya dia nasab jadi rafa, menjadilah seperti ini ya. Nanti kita akan latihan lagi lebih banyak. Ini dulu sering kita bahas ya di awal ya. Nanti bagaimana cara merubah kata kerja pasif, kata kerja aktif menjadi pasif ya. Kita baca dulu ya satu-satu ya. Jadi qudiyal amru, qudiya itu fiilnya atau kata kerjanya. Kemudian al-amru ini adalah naib fa'il ya. Jadi al-amru itu rofa itu karena dia naib fa'il. Nah, aslinya ya kalimat positifnya kalimat aktifnya adalah qadallahul amra. Kemudian contoh yang kedua, qutila ashabul ukhdud. Nah, qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud ya. Ukhdud itu artinya apa?
Apa? Ukhdud? Apa Pak Yudi? Itu mereka-mereka yang dimasukkan dalam ukhdud, yaitu apa? Lubang atau parit ya. Nah, kutila itu kata kerja pasif ya. Aktifnya kan kotala. Kotala itu membunuh, kalau kutila dibunuh. Nanti kita akan bahas bagaimana cara merubah kata kerja aktif menjadi pasif, apa rumusnya ya. Jadi awalnya kotala menjadi apa? Kutila. Jadi kita lihat dulu dari sebelah kiri ya. Aslinya itu qatalallahu ashabal ukhdud. Allah membinasakan ashabal ukhdud, atau Allah membunuh ashabal ukhdud ya. Nah, itu lafzul jalalah Allahnya itu dihilangkan menjadi kutila ya. Qatala menjadi apa? Kutila. Coba masih ingat rumusnya merubah kata kerja aktif menjadi pasif kalau fi'il madhi ya. Kan fi'il madhi ya. Coba masih ingat? Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kalau bahasa Arabnya apa? Mabni maklum ya. Kalau pasif mabni majhul. Nah, ini ada rumusnya ya. Apa rumusnya? Misalkan qatala membunuh. Nah, apa Pak? Terus? Baik, mumtaz ya. Jadi langkahnya ada dua ya. Yaitu kasrohkan ini, huruf sebelum terakhir. Jadi huruf terakhir lam, huruf sebelum akhir tak. Itu dikasrohkan dulu. Baik. Kemudian setelah itu apa? Domahkan semua huruf sebelumnya berharokat. Artinya sebelum huruf ini ya. Jadi patokannya di sini. Ini dikasrohkan, nah lihat sebelum ini. Ketika ini cuma satu, nah ini berarti didomahkan. Itu langkahnya ya. Ini kalau fi'il apa? Madi. Sehingga menjadi kutila. Nah, jadi kalau kotala itu membunuh, ya. Jadi kalau itu identik dengan aktif. Baik. Kalau pasif di. Ya. Nah, gini ya. Baik. Jadi kotala diubah menjadi kutila. Nanti di bawahnya ada cara untuk merubah jumlahnya. Sekarang kita kan cara untuk merubah kata kerjanya dulu ya. Kemudian sida al-ghazalu. Aslinya apa? Soda as-soidu al-ghazal. Apa soda? Memburu. As-soid pemburu ya. Pemburu itu memburu al-ghazal. Apa ghazal? Rusa ya. Jadi soda itu fi'il. As-soidu itu fa'il. Al-ghazal itu maf'ul bih. Nah, ketika kita ingin merubah jumlah yang aktif ini menjadi pasif, maka langkah awal apa? Fi'ilnya dimajhulkan dulu. Soda menjadi sida ya. Baik. Aslinya suyida, aslinya suyida. Baik. Tapi ada proses iklal menjadi sida. Insya Allah nanti kita bahas di bab iklal ya. Jadi aslinya tetap suyida. Itu karena soyada aslinya. Nah, soyada menjadi suyida. Nah, ada proses iklal menjadi sida. Nah, jadi soda itu memburu, sida itu diburu. Nah, ketika jumlahnya itu positif, jumlahnya itu aktif, ya, dia ada fa'ilnya yaitu as-soid. Ketika jumlahnya itu pasif, maka fa'ilnya dibuang, as-soidnya dibuang. Kemudian al-ghazal yang awalnya dia objek atau maf'ul bih, awalnya dia mansub atau fathah diubah menjadi apa? Menjadi dhammah sehingga menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya ya, step by step ya. Hujan ya?
Ini ya, ini kan kalimat aktifnya ya. Baik. Nah, ketika kita ingin merubah ya, gimana caranya? Ini di, nah, satu persatu ya. Ini anak tulis dulu aja ya. Sida, supaya kelihatan perubahannya ya. Nah, baik. Kemudian setelah itu ini dihapus ya. Dihapuskan al gini dulu ya. Nah, terus nah, kemudian apa? Nah, gitu. Jadi prosesnya ada berapa kali itu? Nih, sini. Kemudian setelah itu dihilangkan sininya ya. Kemudian ini diubah. Sini dihilangkan. Jadi ada ada tiga proses ya. Soda as-soidu al-ghazal. Pemburu itu memburu rusa. Nah, ketika ingin diubah menjadi kalimat pasif, ubah dulu apa? Kata kerjanya ini. Jadi ini, sida. Ini anak tulis dulu tetap ada ya. Nah, setelah itu langkah ketiga, langkah satu, langkah kedua, ini dihilangkan sehingga menjadi al-ghazal. Kemudian langkah terakhir ya, ini didomahkan atau dirofakan ya. Nah, gini. Mafhum insyaallah. Nah, jadi dia tinggal fokus di sini. Jadi semuanya mengalami apa? Proses sebetulnya ya. Kalau kita perhatikan ya, tiga-tiganya ya. Nah, gini kan. Yang ini mengalami proses perubahan ini. Yang ini mengalami proses apa? Dibuang ya. Jadi ini prosesnya ke sini. Kalau ini, nah ini dibuang. Kalau ini, nah kayak gini. Nah kira-kira gitu. Jadi tiga-tiganya ini mengalami proses. Kalau ini kata kerjanya diubah menjadi pasif dengan rumus yang tadi ya. Kemudian fa'ilnya dihilangkan. Kemudian maf'ul bihnya ini jadi marfu menjadi naibul fa'il gitu. Baik. Oh. Nanti harus betul-betul menguasai ya, merubah jumlah pasif menjadi jumlah aktif menjadi jumlah pasif. Nanti harus betul-betul menguasai. Apa enggak? Kalau ini kan saudara fi'il madi ajwab ya tadi. Ajwab. Kaidahnya kan ketika pasif rumusnya ya, untuk naibul bayar kasrokan huruf sebelum akhir, makan semua huruf sebelum berangkat ya. Nah ini kalau untuk kita gimana? Saya mumtaz. Pertanyaan yang insyaallah sangat luar biasa. Jadi memang ini ada proses iklal ya. Soda ya. Ini aslinya itu soyada aslinya. Karena wazannya kan fa'ala gitu ya. Nanti ada kaidah ya. Baik. Jadi kalau waw atau ya itu berharokat wan fataha ma qablaha ya kulibat alifan. Nanti kaidahnya gitu. Cuman kita belum masuk ke situ. Sehingga menjadi apa? Sodah. Nah, makanya ketika dia itu dimajhulkan ya. Nah, ini berlaku kaidah kan? Ini dia apa kan? Ini kan? Nah, dia aslinya apa? Suida. Nah, ini juga ada proses iklal juga nanti ya. Jadi ini memang keluar dari apa?
dari keumuman ya. Sehingga ada proses ilal, sehingga menjadi apa? Sida ya. Ini kalau anak bicarakan kayak nanti kita agak panjang. Cuma sementara kayak gini dulu, memang nanti huruf-huruf yang ada huruf ilatnya, huruf-huruf penyakitnya, itu nanti dia ada perlakuan khusus ya. Nah, sama seperti kola, majhulnya jadi apa? Kila kan? Nah, kila wa kola kan gitu kan? Kola wa apa? Ini kan? Nah, kalau kola mengatakan, kalau dikatakan kila wa kola atau kola wa kila wa kola ya. Jadi ya, kalau ini mengatakan, kalau ini apa? Dikatakan. Kalau ini memburu, kalau ini apa? Diburu. Nanti ada proses ilal nanti di sini. Kalau misalnya kan ada huruf pilatnya, huruf pilatnya dirubah aja. Sebenarnya sama-sama pilatnya tuh alif sama ya, itu kan huruf pilatnya dirubah. Tapi nanti ada kaidahnya, kita nggak boleh bikin-bikin. Jadi kaidah ilal itu ada sekitar 44 nanti ya. Kita nanti akan pelajari insya Allah. Rumusnya bagaimana? Hah? Ada di rumus sudah gitu. Ada rumusnya, ada rumusnya. Jadi misalkan ya, kola ini kan, Ya. ini hasilnya kan koala aslinya. Nah gitu. Makanya nanti kelihatannya ketika masdar kaulun ya kan, betul nggak? Qaula yaqulu qaulan. Nah, kelihatan kan huruf aslinya? Gini. Nah, itu hasilnya apa? Qawa la ya. Nanti kaidah mengatakan ya, ketika harokat wawu atau ya, dia berharokat wan fataha maqoblaha, dan huruf sebelumnya itu fatkah kulibat alifan, dia diganti menjadi alif. Itu kaidah ilal gitu nanti. Kaidahnya ada sekitar 44 nanti. Pokoknya ketika sesuatu itu nggak pas dengan wazan, pasti ada ilalnya di situ. Gitu. Insya Allah ya. Dan ilal itu nanti termasuk ilmu sorof yang bagian tinggi dia. Nah, jadi dia membedah kenapa kok ini nggak sesuai dengan wazan, itu ilmu ilal namanya. Ini ya, jadi sementara ini kenapa kok ini nggak pas dengan rumusnya? Ini ada proses ilal. Soda menjadi sidang, kola menjadi gila. Kita sekarang pakai yang kata kerja yang mudah dulu ya. Baik, kemudian contoh yang keempat, tuqra'u fil baiti suratul baqarati. Tuqra'u dibaca. Nah, ini kan fi'il mudhari' majhul ya. Baik. Dibaca di rumah suratul baqarah, surat al-baqarah. Baik. Mana naibul fa'ilnya di situ? Mana naibul fa'ilnya? Suratu ya. Suratu itu adalah naibul fa'il. Nah, aslinya yaqra'u al-muslimu fil baiti suratal baqarati. Nah, kita kalau lihat ini, nah aslinya apa? Yaqra'u al-muslimu fil baiti suratul baqarah. Nah gitu. Nah ini kan hasilnya apa? Jadi ada yang mengalami perubahan. Mana itu? Ini kan. Kemudian ini fa'ilnya mengalami perubahan. Kemudian suratu juga mengalami apa? Perubahannya kata keterangan saja. Nah kalau dia fi'il mudhari, gimana rumusnya? Siapa yang masih ingat? Nah kan yaqra'u ya. Kalau mudhari gimana? Domakan awalnya fathah sebelum akhir ya. Masih ingat ya? Nah, sebelum akhir ini tetap kalau fathah ya sudah tetap fathah. Jadi apa? Yuqra'u. Nah, gitu. Yaqra'u artinya apa? Membaca. Nah, jadi kalau itu aktif. Membaca. Kalau pasif dibaca. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Pokoknya rumusnya gini, kalau dia mudhari, kalau dia madi, kasrah sebelum akhir, fathah semua huruf, dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Kalau dia mudhari, fathah sebelum akhir, dhammah
awalnya. Yang tengah itu nggak usah diperhatikan. Nah, itu rumusnya ya. Baik. Nah, kemudian setelah yaqra'u al-muslimu fil baiti suratul Baqarah yang mengalami perubahan yang ini. Jadi apa? Yuqra'u ya. Aslinya yuqra'u. Tapi dia jadi apa? Tuqra'u. Karena apa? Nanti naibul fa'ilnya dia mu'annas. Nah, dia memberikan tak taknis di sini, hukumnya apa ini? Kemarin kita pelajari. Wajib? Boleh. Kenapa? Kenapa? Taib. Atau yang lebih singkat, kenapa? Karena ini apa? Mu'annas majazi. Jadi boleh tuqra'u, boleh yuqra'u ya. Paham ya? Taib. Jadi ini dulu yang dirubah, yang tulis tetap ya. Tetap ya. Kemudian setelah itu Waalaikumsalam. Nah, yuk atau tuk ya. Kemudian muslimnya hilang ya. Kemudian fil baiti suratul Baqarah. Ini surata ya. Kemudian tuqra'u ini tetap hilang ya. Fil baiti suratu ya. Al Baqarah. Nah gini. Ini anak tulis semuanya supaya kita tahu prosesnya ya. Jadi yang dirubah itu fiilnya, kemudian fa'ilnya dibuang, kemudian apa? Maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Kemudian tuktabu ar-risalatu. Risalah atau surat itu ditulis ya. Nah, itu aslinya yaktubu Muhammadun ar-risalata. Nah, yaktubunya diubah dulu menjadi apa? Yuktabu. Gitu ya. Jadi aslinya yuktabu. Tapi karena nanti naibul fa'ilnya muannas sehingga menjadi apa? Tuktabu. Tapi hukum meletakkan tak taknis di situ, hukumnya apa? Wajib atau boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena mu'annas majazi. Nah, jadi supaya kita nggak bingung, ini kok tuktabu, kok awalnya yaktubu. Nah gitu, itu jawabannya ya. Aslinya yuktabu aslinya. Cuman di situ diubah menjadi tuktabu, yaitu huruf mudhari'ahnya jadi tak, karena itu hukumnya seperti itu. Jadi dia boleh yuktabu, boleh tuktabu. Nah. Kemudian tuqamu daurati al-lughati al-arabiyyati. Tuqamu, apa tuqamu? Didirikan. Daurah bahasa Arab atau dilaksanakan. Nah, asalnya yuqimu, aqama yuqimu ya. Emang kalau ada huruf ilatnya ini nanti agak sulit ya. Aslinya itu yuqimu aslinya. Karena af'ala yuf'ilu. Aslinya yuqimu. Ya kan? Aqama af'ala yuf'ilu ya. Tapi ada proses ilal yuqimu jadi yuqimu. Itu ada pertukaran harokat saja ya. Baik. Aslinya yuqimu al-ma'hadu daurata al-lughati al-arabiyyati. Nah, langkah pertama apa? Yuqimu diubah menjadi apa? Pasim. Jadi tuqamu. Nah. Kemudian langkah kedua menghapus fa'il ya, yaitu al-ma'hadu dihilangkan. Langkah ketiga menjadikan maf'ul bih yaitu ad-daurata menjadi marfu. Sehingga menjadi tuqamu dauratu al-lughati al-arabiyyah. Jadi ada 3 langkah ya. Langkah pertama apa? Merubah kata kerja dari aktif menjadi pasif. Langkah pertama. Langkah kedua membuang fa'ilnya. Langkah ketiga
menjadikan maf'ul bih itu menjadi apa? Marfu sebagai naibul fa'il. Nah, gitu. Baik. Nah, kita lihat penjelasannya di bawah ini ya. Jadi langkahnya ada 3 ya. Baik. Fa'il dibuang karena sudah diketahui atau tidak diketahui. Jadi fa'ilnya dibuang karena sudah diketahui itu maklum, sesuatu yang maklum ya. Baik. Atau memang beneran dia nggak diketahui. Nah. Kemudian langkah yang kedua, fi'ilnya dibuat mabni majhul. Kemudian langkah yang ketiga, maf'ul bihnya dijadikan sebagai naibul fa'il. Nah, kemudian ada catatan di bawah itu ya. Jika fi'ilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari 1. Karena nanti ada beberapa fi'il-fi'il yang memiliki lebih dari 1 maf'ul bih, lebih dari 1 objek ya. Nah, maka yang pertama dirofa sebagai naibul fa'il, sedang yang lainnya tetap nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi kalau ada fi'il yang dia itu punya 2 maf'ul bih atau dia punya 2 objek, maka yang dijadikan naibul fa'il itu hanya yang nomor 1. Sedangkan yang sisanya itu tetap menjadi apa? Maf'ul bih. Ya. Contohnya misalnya dari kiri ya. Atau al-ustadu an-najiha jaizatan. Ustadz memberikan an-najiha. Apa najih? Orang yang sukses atau orang yang lulus ya, jaizatan, yaitu sebuah hadiah. Nah, kita lihat atau itu fiil. Kemudian al-ustadu itu fa'il. Kemudian an-najiha itu maf'ul bih pertama. Jaizatan maf'ul bih kedua. Nah, ketika diubah, nah fiilnya diubah dulu atau menjadi apa? U'tiya. Nah, af'ala menjadi uf'ila. Nah, kemudian al-ustadunya fa'ilnya dibuang. Nah, kemudian an-najiha ini maf'ul bih pertama menjadi apa? An-najihu. Sedangkan jaizatan maf'ul bih kedua tetap menjadi maf'ul bih. Nah, ini catatan ya. Baik. Maf'ul di sini gambaran tentang maf'ul naibul fa'il secara sekilas dulu ya. Nanti kita akan banyak latihan nanti. Baik, kalau tidak ada kita lihat naibul fa'il dapat berupa 4 macam. Jadi naibul fa'il itu ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mu'rob. Seperti misal di atas. Jadi contoh-contoh yang banyak tadi itu semua naib fa'ilnya adalah isim mu'rob. Kemudian yang kedua, itu naibul fa'il bisa berupa isim mabni. Contohnya misalkan ya, misalkan kalimat dorobakum ar-rajulu. Laki-laki itu memukul kalian. Nah, ini adalah kalimat aktif. Ingin jadikan pasif, maka doroba diubah menjadi apa? Duriba. Nah, kemudian fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya itu yang mana? Ketika dorobaku, fa'ilnya mana? Fa'ilnya kum ar-rajulu. Ya. Jadi yang dibuang itu yang ar-rajulu. Nah, kemudian apa? Kumnya itu yang awalnya domir nasab muttasil dijadikan domir apa? Rofa muttasil. Tahu ini? Coba nah hapus dulu ya. Belum ya. Doro bakum ar-rajulu. Nah, ini kan. Jadi ini susunannya ini fiilnya kan? Fiil. Failnya mana? Ini ya, di fa'il. Kumnya ini sebagai apa? Maf'ul bih. Jadi ini predikat, ini objek, ini subjek. Fa'il itu kan subjeknya jumlah fi'liyah. Baik.
Nah, ini dirubah menjadi apa? Jadi pasif kan? Jadi apa? Duriba kan? Nah, kemudian yang ini apa? Dibuang kan? Nah, kemudian maf'ul bihnya dia naik menjadi apa? Naibul fa'il. Ya. Yang ini awalnya ini domir nasab muttasil kum ya, kum. Masih ingat ya? Kum. Ya. Ini kalau diubah menjadi rofa muttasil jadi apa? Jadi apa? Tum kan gitu ya. Baik. Ini kalau kita balik, ini kan antum ya. Jadi apa? Kum kan gitu kan? Nah, ini nasab menjadi rofa. Ini rofa menjadi nasab. Nah, makanya ketika dia awalnya itu maf'ul bih dia nasab, ketika dia menjadi rofa menjadi apa? Tum ya. Jadi apa? Du durib tum ya. Mafhum? Mana naibul fa'ilnya? Ini ya. Dia berupa isim mabni, itu apa? Domir ya. Bisa dipahami di sini? Jadi ini jenis naibul fa'il yang berupa isim mabni. Di antaranya adalah domir ya. Nah, kemudian contoh naibul fa'il yang isim mabni juga, cuman dia berupa isim mausul ya. Contohnya misalkan yuqatilu al-muslimuna alladzina kafaru. Orang-orang muslim yuqatilu. Apa yuqatilu? Memerangi ya. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala panjang artinya apa? Memerangi. Nah, orang-orang muslim memerangi alladzina kafaru. Alladzina orang-orang kafaru, orang-orang yang kufur ya. Nah, kita akan merubah ya kalimat yang aktif ini menjadi pasif. Langkah pertama apa? Ubah kata kerjanya. Yuqatilu menjadi apa? Yuqatalu. Kalau yuqatilu memerangi, kalau yuqatalu diperangi. Ini kan mudhari kan? Rumusnya apa? Dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Jadi yuqatilu menjadi yuqatalu. Kemudian fa'ilnya itu dihapus, yaitu al-muslimuna dihapus. Nah, kemudian maf'ul bihnya yaitu isim mausul alladzina itu menjadi naibul fa'il. Tapi karena isim mabni itu enggak berubah harokat akhirnya, maka dia tetap alladzina ya. Jadi susunan yuqatalu alladzina kafaru, yuqatalu itu fi'il, naibul fa'ilnya mana? Alladzina ya. Alladzina ini adalah naibul fa'il dan dia adalah berupa isim mausul dan isim mausul adalah isim mabni. Sedangkan kafaru itu fi'il kafaru itu nanti silah mausul namanya ya. Nanti dalam i'rab la mahallalaha minal i'rab. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi ada jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Ada 7 ya. Nanti diantaranya adalah silah mausul ya. Mumtaz. Jadi nanti dalam i'rabnya alladzina fi mahalli raf'in naibul fa'il. Sama seperti durib tum. Tum itu apa? Fi mahalli raf'in naib fa'il. Ini jenis yang kedua dari naib fa'il. Yang pertama isim mu'rab, ini yang paling banyak. Yang kedua adalah isim mabni. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il juga bisa berupa masdar mu'awwal ya. Nah, kita harus ingat masdar mu'awwal itu adalah an, di situ tulisannya anna atau an? Itu salah ya, bukan anna ya, tapi an plus fi'il mudhari ya. Ini juga anna ini salah ya. An, bukan anna ya. Hah? Bu, ini kebalik ini. Oh, yang pertama an, Jadi kalau setelahnya fi'il mudhari itu an. Jadi masdar mu'awwal seperti kita ketahui ya. Dia kan ada dua ya. Masdar mu'awwal
Nah ini ya, an. Setelahnya apa? Fi'lun mudhari'un. Nah, ini masdar mu'awwal yang pertama. Kemudian masdar mu'awwal yang kedua, anna. Nah ini baru anna, itu kembali ke situ. Kemudian apa? Isimnya. Kemudian khobar anna ya. Ini rumus masdar mu'awwal yang kedua ya. Ini sudah kita pelajari ya. Jadi an plus fi'il mudhari, kemudian anna, isim anna dan khobar anna, gabungan itu semua dikatakan masdar mu'awwal. Nah, masdar mu'awwal itu bisa juga menjadi naibul fa'il ya. Baik. Contohnya misalkan ya, yu'rafu ya annaka najihun. Diketahui bahwasanya engkau lulus. Nah, yu'rafu itu kan fi'il mabni majhul. Nah, ketika ada fi'il mabni majhul itu ada naib fa'ilnya. Mana naib fa'ilnya? Mana? Amin. Annaka najihun. Jadi gabungan itu adalah naibul fa'ilnya. Nah, hapus yang mana lagi ini? Sini ya. Sini. Udah ya. Ini aslinya atau kita langsung yu'rafu ya. Nah, ini kan kata kerja pasif ya. Fi'il mudhari di dhamma awalnya fathah sebelum akhir, yu'rafu. Kalau aktifnya apa? Ya'rifu. Ya, ya'rifu mengetahui, kalau yu'rafu diketahui. Nah, situ naib fa'ilnya adalah berupa apa? Masdar mu'awwal najihun. Nah, ini kan anna. Isimnya mana? Ka. Ini kan isimnya kan? Khobarnya mana? Ini kan. Nah, anna plus isim per khobarnya ini namanya masdar mu'awwal ya. Nah, inilah naib fa'il. Berarti i'rabnya apa? Fi mahalli raf'in. Jadi naib fa'ilnya sepanjang ini nih. Yu'rafu fi'il mabni majhul. Ya. Kemudian dia punya naib fa'il, yaitu apa? Berupa masdar mu'awwal. Annaka najihun, masdar mu'awwal, naib fa'il fi mahalli raf'in. Atau bisa juga yang setara, yaitu yu'rafu an tanjaha. Yu'rafu an tanjaha. Ini sama ya, tapi an plus fi'il mudhari di situ ya. Nah, bisa juga itu setara juga dengan masdar shorihnya ya, yu'rafu najahuka. Baik. Jadi yu'rafu annaka najihun, yu'rafu antanjaha, yu'rafu najahuka, itu sama artinya. Baik. Cuman bedanya annaka najihun itu apa? Masdar mu'awwal, yaitu dengan jenis anna, isim anna dan khobar anna. Sedangkan yang antanjaha itu juga masdar mu'awwal, tapi jenis yang an plus fi'il mudhari. Kalau yang yu'rafu najahuka itu berupa masdar shorih atau isim mu'rab biasa dia. Baik, sekarang contoh yang kedua ya. Ulima
Situ hilang nggak ininya? Sobirun ya. Sini nggak ada, ini punya Pak. Nah, ini malah ditambahin malah keliru nih Pak. Baik. Mulima. Kalau mengetahui apa? Alima ya. Alima mengetahui. Kalau ulima diketahui ya. Anna Muhammadan apa? Sobirun ya. Dilengkapi ya itunya ya. Mulima. Aslinya apa? Alima ya. Ini aktifnya ya. Ini mengetahui, ini diketahui. Nah, kita kasih contoh yang naib fa'ilnya berupa masdar mu'awwal ya. Ulima anna Muhammadan sobirun. Nah, ini isim anna anna isim anna khobar anna. Ini namanya masdar mu'awwal. Nah, bisa juga ya ulima ya. Apa? Yas yasbiro ya, karena an ini menasabkan ya. An yasbiro Muhammadun. Ini tetap fa'ilnya ada, ini nggak apa-apa ya. Jadi an plus fi'il mudhari ini boleh tetap ada fa'ilnya ya. Yang penting ininya intinya. Ulima an yasbiro Muhammadun ya. Nah, ini kalau jadikan masdar sorry ya. Ulima apa? Sabru Muhammadin. Jadi fa'ilnya dijadikan apa? Mudhof ilaih ya. Yang awalnya fi'il dijadikan apa? Masdar ya. Jadi dalam fi'il ini dikeluarkan masdarnya dulu, kemudian jadikan mudhof, kemudian fa'ilnya jadikan apa? Mudhof ilaih. Jadi ulima sabru Muhammadin. Jadi kita mengatakan ulima anna Muhammadan sabirun, ulima an yasbira Muhammadun, ulima sabru Muhammad, ini sama artinya ya. Cuman bentuknya beda-beda ya. Yang masdar mu'awwal yang mana? Yang ini dan ini. Ini enggak termasuk ya. Ini masdar sorry. Jadi yang ini dan ini. Jadi nanti ketika ditanyakan ulima fi'il mabni majhul, mana naib fa'ilnya? Masdar mu'awwal. Anna isim anna khobar anna fi mahalli raf'in. Nah, ini juga ulima an yasbira Muhammadun. Ulima fi'il mabni majhul. Nah, dia punya naib fa'il. Mana naib fa'ilnya berupa masdar mu'awwal. Itu dengan an kemudian fi'il mudhari ya. Ini jenis yang ketiga dari naib fa'il adalah masdar mu'awwal. Ayo. Sekarang kita lihat yang keempat. Jenis naib fa'il yang keempat berupa masdar sorih. Masdar sorih. Ini lawannya dari masdar mu'awwal. Baik.
Kita lihat di sini faida nufikha. Faida nufikha, faida jika. Ya. Kemudian jika nufikha, ya apa nufikha? Ditiup. Kalau nafakha itu meniup, kalau nufikha ditiup. Nah, di sini kan ada fi'il mabni majhul. Nah, dia butuh naib fa'il ya. Faida nufikha fis suri, ya. Di dalam sur apa sur? Sangkakala bisa ya. Nafkhatun wahidatun. Nafkhah tiupan. Nah, tiupan. Kalau nafakha meniup, kalau nafkhah ya tiupan, wahidatun, nafkhatun wahidatun. Satu kali apa? Tiupan. Nah, di situ yang menjadi naib fa'il itu yang mana? Nafkhatun. Karena dia masdar sorry, dia masdarnya ya. Masdarnya dari nafakha. Nah, makanya nafkhatun itu naib fa'il dengan jenis naib fa'il yang apa? Masdar sorry ya. Aslinya itu faida nafaqo Israfil. Ketika Israfil itu apa? Meniup satu kali atau satu kali tiupan ya. Meniup satu kali tiupan fisur, yaitu di dalam sangka kala. Sebentar. Tahu ini ya, empat jenis naib fa'il ini ya. Sebelum Anda masuk ke halaman sebelahnya, ini coba kita latihan dulu ya. Supaya kita bisa merubah kalimat aktif, pasif, kemudian merubahnya menjadi bentuk masdar mu'awwal juga ya. Kenapa sih ya? Ini sering latihan dulu ya. Masih ingat kan ya? Dua aja.
Paling susah Pak Endang nanti. Kalau 2 berkurang ini 10 ya, banyak juga ini. Sobirun. Akhbiro anna aliyan talibul ilm. Akhbiro an. Baik.
Baik, ini mungkin 7 dulu ya. Ini siapa yang ingin maju ya? Nah, jadi karena nggak tunjuk, ini kan nggak pas ya. Ini siapa yang ingin menyelesaikan? Tafadhol ya. Nah, satu-satu aja ya. Kalau yang ini, ya ini merubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Kalau yang ini merubah apa? Naib fa'ilnya ya kan? Ini kan jenis naib fa'il yang masdar apa namanya? Masdar muawwal kan? Betul nggak? Nah, ini ubah menjadi apa? Masdar sore. Ini masdar sore ubah menjadi masdar muawwal. Ini masdar muawwal ubah menjadi apa? Masdar sore. Ya. Betul. Mahfum ya? Jadi anak kasih garis ke sini. Yang ini merubah kalimat aktif menjadi pasif. Kalau yang ini merubah dari, kalau misalkan ini masdar muawwal ubah menjadi masdar sorry. Kalau ini masdar sorry ubah menjadi masdar mau. Jadi kebalikannya. Jadi supaya kita berlatih merubah masdar muawwal menjadi masdar sorry. Betul. Siapa yang mau jawab? Nah, masya Allah. Betul. Nah. Gak apa, coba dulu. Sebentar. Ini Anna durusa aja ya. Anna supaya pas. Anna durusa. Nah. Tanda khusus nomor 3, langsung ada tunjuk ya. Baik, berikutnya. Oh, pandang ya? Jangan terlalu ke bawah, agak ke atas. Nah, gitu. Sip.
Pokoknya kelihatan harus santai ya. Kalau Anda lihat nggak santai, Anda tunjuk malahan. Pokoknya jangan terlihat tegang, bingung. Justru yang kelihatan tegang, bingung, Anda tunjuk. Baik, nomor 4. Betul. Jadi kita ada di atas itu. Hah? Itu di atas buku Iza. Ya. Di atas. Mana hasil ini? Lagi. Betul, betul. Yang lainnya. Baik. Nomor 4. Baik. Nomor 5. Nomor 5 sulit juga ini. Betul, betul. Baik, tafadhal, tafadhal.
Garis tulisannya gimana? Hmm? Garis tulisannya gimana? Garis tulisannya gimana? Ini Hmm? garisnya begini ya. Yang nomor berapa itu? Kok ada mudarisnya? Nomor 5 emang ada mudarisnya? Nih yang ini kan? Heeh. Ya, ya. Ini kan dibilangin maju, kan maju. Ganti dengan sambungan. Cuma di situ langsung jadinya aja. Nah, ini kan masdar muawwal, ubah masdar muawwal menjadi masdar sorry. Makanya kasih garis nih. Jadi tugasnya nomor 5, 6, 7 ini merubah masdar muawwal menjadi masdar sorry, masdar sorry menjadi masdar muawwal. Ini masdar muawwal. Masdar muawwal nih. Jadi sorry. Dari sorry, coba gimana? Nah, nah. Atau ini deh, kalau ini tingkat agak tinggi. Ini anak ubah aja nih. Ini agak tingkat tinggi nih. Anna aliyan yatluba. Ini anak pakai fi'il aja. Biar sama dengan contoh ya. Nah, ini kan. Yat apa? Yatlubu ya. Bukannya ini kan kalau dari biro kan dia harus tahu masdarnya juga. Kalau dijadiin mawar itu enggak. Sahih. Ya, siapa yang bisa? Atau kalau sulit, anak kasih nih. Boleh ini sebenarnya tingkat agak tinggi ya. Anak kasih ini aja ya. Sebenarnya semakna ya. Ya. Masih sama, cuman bentuknya anak ubah supaya lebih gampang. Tetap ya. Ukhbiro, ya, ini anak rubah di sini ya. An yat luba aliyun al ilma. Nah, Sama aja. coba. Betul. Mau pilih ukhbiro an yatluba aliyun al ilma. Ini masdar awal nih. Ubah menjadi masdar sharih ya. Coba kalau belum ada yang maju nanti anak tunjuk nih ya. Hah? Tafadhal.
Nomor 6 coba. Karena cek satu-satu ya. Betul, nomor 6. Kalau 6 gampang ini. Ini masdar sorih kan? Jadikan masdar mu'awwal, gampang. Masdar mu'awwalnya pilih salah satu. Bisa anna, isim dan khobar, atau an dan fi'il mudhari. Tapi paling gampang ini anna, isim dan khobarnya aja ya. Betul, kalau ingin maju 2 kali juga nggak apa-apa ya. Betul. Tinggal satu nih. Siapa ini? Tinggal satu. Ya, Haji. Betul. Gak apa, kalau salah gak apa kan. Karena sampaikan. Karena lebih menyukai orang-orang yang salah ya. Ketimbang orang-orang yang benar. Ini masdar mu'awwal, jadi kan masdar sorry ya.
Ini dirubahnya enak ini. Durus ini ya. Anna ad-durus. Betul, amin. Kalau nggak ada sikat aja, gas. Anna ad-durusa sahlatun. Baik, kita cek ya satu persatu ya. Nah. Tip, tip. Coba lihat ya. Tip. Akhoda Muhammadun kitaba aliyin. Muhammad mengambil bukunya Ali. Ya, ini kan jumlah apa? Aktif ya. Nah, kita ingin mengatakan kitab Ali diambil. Ya. Jadi kita fokus di mana itu? Ini kan 3 ini ya. Nah, akhodanya diubah menjadi apa? Ukhida. Nah, ini kan fiilnya ini diubah menjadi pasif ya. Akhoda mengambil, ukhida diambil. Selesai ya. Ini langkah pertama ya. Kemudian langkah yang kedua, Muhammadnya ini failnya dihilangkan ya. Makanya ini tidak ada di situ. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, maf'ul bihnya diubah menjadi apa? Marfu. Yang awalnya kitabah jadi apa? Kitabu. Nah, ini disebut dengan naibul fa'il. Kemudian Ali tetap apa? Ali. Mumtaz. Sahih ya. Baik. Jadi akhoda Muhammadun kitaba aliyin. Jadi ukhida kitabu aliyin. Kitab Ali diambil. Kalau ini apa? Muhammad mengambil kitab Ali. Baik. Sekarang yang kedua. Yansuru Zaidun alladhi ja'a. Zaid menolong orang yang datang. Zaid menolong orang yang datang. Baik. Nah, di sini ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan di sini ya. Baik. Jadi ini fiilnya, ini fa'ilnya, ini apa? Baik. Ini maf'ul bih di sini. Nah, kalau ini ja'a ini silah mausul ya. Jadi ada isim apa namanya? Apa sih namanya? Astagfirullah, jadi lupa. Isim mausul, ada silah mausul ya. Nah, ini adalah fiil, fa'il, maf'ul bih. Nah, yang ini dirubah dulu menjadi pasif ya. Yansuru menjadi apa? Yunsoru. Karena rumusnya apa?
dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Kan rumusnya gitu. Baik. Nah, kan gini ya. Dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Karena ini fiil mudhari ya. Jadi apa? Yun soru. Sudah benar ya? Baik. Nah, kemudian setelah itu fa'ilnya ini diapakan? Dihilangkan, Zaidun. Nah, kemudian maf'ul bihnya menempati posisi fa'il menjadi naibul fa'il. Tapi karena dia isim mabni, maka dia tidak berubah. Entah, benar ya. Yunsoru alladzi ja'a. Jadi kalau yansuru Zaidun alladzi ja'a, Zaid menolong orang yang datang. Lain apa? Orang yang datang ditolong. Gitu. Baik. Sekarang nomor 3. Akhbaro Umaru. Umar mengkhabarkan Ahmad kelulusan Ibrahim. Baik. Nah, di sini ada dua maf'ul bih ya. Baik. Nah, kita perhatikan di sini nih. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi akhbaro ini tipe fiil yang punya dua maf'ul bih. Ini kan fa'ilnya. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Jadi ada dua maf'ul bih. Nah, kaidah mengatakan ketika fiil punya dua maf'ul bih, maka jadikan naibul fa'il yang mana? Yang pertama saja. Nah, makanya ini diubah apa? Akhbaro menjadi apa? Ukhbiro apa ukhbiro? Karena ini fiil apa? Fiil madi ya. Apa rumusnya fiil madi? Kasroh sebelum akhir dan fathah dan domahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat. Nah, ini nggak usah ini. Kalau ukhbiru saya mengkhabarkan. Pak Endang bisa dipahami ya? Ini bukan ukhbiru tapi apa? Ukhbiro. Nah, sudah clear di sini. Kemudian fa'ilnya ini dibuang. Kemudian Ahmadnya ini awalnya sebagai maf'ul bih jadi apa? Naibul fa'il. Jadi Ahmadu awalnya Ahmada jadi Ahmadu. Sedangkan maf'ul bih yang kedua ini tetap najaha Ibrahim bima ya. Sahih ya. Tadi cuma salah di sini. Baik. Nilainya setengah ya. Baik. Ini adalah sengaja memasukkan ini ada 3 apa ini? Nah, selipkan di sini ya. Ya ini mamnu minas sarfi. Nah, ini nah selipkan di sini. Ya kan? Makanya ini tidak tanwin kan Umaru. Oleh kan Zaidun Muhammadun tanwin. Nah, ini nggak boleh tanwin karena dia mamnu minas sarfi. Siapa yang bisa jawab nih? Apa ada satu ilah atau dua ilah? Coba Pak Yudi. Dua ilah. Ilah pertama apa? Ilah pertama apa? Nama Arab. Nama Arab malah mamnu minas sarfi. Ayo, dibuka lagi itu mamnu minas sarfi harus sering dimurojaah itu. Di sini ada 3 mamnu minas sarfi nih. Ayo, ada 2 ilah. Ilah pertama apa? Apa Pak? Alam. Ilah kedua? Ajam. Hah? Ajam. Umar orang Ajam. Wazan fiil? Mana aja wazan fiil? Ayo. Karena dia apa? Satu, karena dia alam kan? Nama kan? Yang kedua karena dia adil ya. Masih kan nggak adil? Nah, adil ya. Kalau yang Ahmad, kenapa dia mamnu minas sarfi? Kenapa dia nggak boleh tanwin kan? 1 atau 2 ilah? 2 ilah. Ilah pertama apa? Alam, nama. Yang kedua? Wazan fiil ya. Wazan fiil ya. Karena Ahmadu itu wazan fiil mudhari. Kalau Ibrahim mamnu minas sarfi kenapa dia? Alam dan ajam ya atau ujmah ya.
Nah, mumtaz. Ketemu kan ya? Jadi ini sama-sama nama dan ini sama-sama mamnu min as-safid tapi ilahnya beda. Kalau Umar itu karena alam dan adil. Adil itu kan nggak jadi. Awalnya kan amirun wazan isim fa'il kan. Nah, kadang-kadang juga di sebagian buku itu nulisnya nggak adil tapi apa? Alam dan wazan fu'alu gitu. Karena semua adil itu wazannya fu'alu. Nah, cuma di sini anak kasih adil ini asal muasalnya gitu. Bisa juga alam karena ikut wazan fu'alu boleh. Ya. Nah kalau Ahmad ini karena dia alam dan ikut wazan fi'il itu fi'il mudhari kan. Kemudian Ibrahim ini karena dia alam dan ajam atau ujumah atau non Arab ya. Makanya dia ketika mudhof ilaih ini enggak kasrah tapi mudhof ilaihnya dengan fathah. Apa nggak insya Allah ya? Baik. Kemudian nomor 4 ya, alimallahu annaka sabirun ya. Nah, kita lihat di sini ini maf'ul ini ada fiilnya ya. Kemudian ada fa'ilnya, kemudian ini taib. Berupa masdar muawwal ya. Jadi ini ya, fa'il apa namanya? Fiil, fa'il, kemudian maf'ul bih ya. Nah, langkah pertama ya adalah dengan apa? Merubah kata kerjanya dari aktif menjadi pasif. Alima menjadi mulima. Ya, karena dia fi'il madi kan. Rumusnya apa? Kasroh sebelum akhir, dumas semua huruf sebelumnya yang raqaqah. Ini sudah kasroh kelas ya. Tinggal merubah yang depan ini ya, mulima. Nah, kemudian lafzul jalalah Allah ini dihilangkan. Kemudian ini menjadi naibul fa'il. Jadi dia tetap ya. Ulima annaka sabirun ya. Sahih. Baik. Nah, sekarang nomor 5 ya. Ukhbirana dikhabarkan anna aliyan yatlubu al-ilman. Bahwasanya Ali menuntut ilmu atau ini setara dengan ukhbira an yatluba aliyun al-ilma. Kedua-duanya adalah masdar muawwal ya. Nah, gimana cara dia merubah menjadi masdar sharih ya. Gimana langkahnya? Yang ini aja dulu ya. Keluarkan apa? Kalau dia ada filenya nggak usah cari domirnya, karena ini filenya sudah apa? Ada di sini. Jadi kalau dikeluarkan domirnya itu untuk dijadikan mudhof ilaih kan? Nah, ketika dia sudah ada failnya, ini nanti jadikan mudhof ilaihnya. Jadi langkah pertama cari apanya? Cari masdarnya. Ya. Tolaba yatlubu, masdarnya apa? Tolabun kan? Nah, jadi tolaba itu mencari, tolabun kan tolabul ilmi ya. Baik. Ini masdarnya, tolabun. Nah, kemudian setelah ketemu masdarnya, ini di mudhof ilaihkan kepada fa'ilnya. Jadi ketika dia sudah ada fa'ilnya, nggak perlu cari domirnya. Ya, kecuali dia belum ada isim dohir yang nampak di sini sebagai fa'il, maka cari domirnya. Baik. Ini jadi apa? Ali. Jadi ukhbira talabu aliyin ini tetap al ilma. Ini sebagai maf'ul bih dari masdar. Jadi apa? Ukhbira talabu aliyin al ilma. Ukhbira talibuhu aliyun. Wah, ini jauh ya. Ada bait ya. Nilainya ini ukhbiro malah diubah jadi ukhbiru ya. Wah, ini sangat jauh sekali ya. Malah soalnya dirubah ini kan ya. Paham ya? Nanti kita akan sedikit latihan ini untuk merubah apa namanya masdar muawwal jadi masdar sharih ini. Baik. Sekarang kita lihat yang nomor 6 ya. Ini diminta untuk merubah masdar sharih menjadi masdar muawwal ya. Ini nggak usah dirubah, yang ulima ini aja. Ya. Fadlukum. Nah, kita pilih tinggal yang an plus fiil mudhari atau anna plus fiil mudhari. Kalau mudhari'nya fadola, yafdulu atau yafdilu. Coba bisa dicek di kamus dulu ya, coba. Yafdulu atau yafdilu.
Coba. Cek. Fadola itu yafdulu atau yafdilu coba. Fadola fi'il mudhari'nya kamu enggak? Hah? Yafdulu kan, bukan yafdilu? Baik. Baik. Nah ini kita lihat ya, karena di sini ya fadlukum. Ini kan mudhof ilaihnya, domirnya apa? Kum kan? Jadi antum kan berarti ini apa? An. Kalau pakai mudhari jadi apa? An taf du lu. Nah, gitu kan? Asli kan taf dulu. Nah, tapi karena adanya an hatfu nun, makanya ketika dia dikeluarkan ya, jangan ini kan masdar muawwal kan, jadi masdar sore cari apa? Cari ini dari masdar muawwal jadi masdar sore. Jadi apa? Keluarkan apa? Masdarnya dulu, ya kan? Apa namanya? Taf fadlun ya. Nah, kemudian keluarkan domirnya. Karena memang belum ada fa'ilnya berupa isim dhohir, maka domirnya dikeluarkan kan? Tafdhulu kan domirnya apa? Antum kan? Nah, antum ini dijadikan domir jar mutasil, jadinya apa? Kum kan? Nah, makanya bunyinya nanti apa? Fadlukum ya. Nah, sama kan? Berarti ulima an tafdulu. Atau boleh juga apa? Kalau pakai yang anna apa? Annakum apa? Fa annakum fudola bisa juga, atau annakum fadilun ya. Jadi rumit ya, ini aja lah. Nah, satu aja dulu ya. Bisa nih kira-kira? Bisa. Soal kita itu di bawah tadi gitu. Coba lihat ya. Kita lihat nih. Ini seperti contoh yang di buku kan? Anna Muhammadan Sobirun kan? Betul nggak? Iya. Nih. Ini kan? Akhirnya masdar sorenya jadi apa? Hah? Sobru Muhammad. Berarti dibalik aja ya. Berarti apa? Fuhima ketika ini sudah berupa apa? Masdar kan? Sahlatu ad-durusi. Tinggal dibalik aja ya. Mudahnya apa? Pelajaran. Jadi pakai feeling juga bisa ya, Nam. Ini kan difahami bahwasanya pelajaran itu mudah. Difahami mudahnya pelajaran itu kan gitu aja. Nah, gitu. Jadi jangan dari kalau dari orang yang belajar. Ini kan contoh di buku kan? Nih. Tinggal di balik sobru Muhammadin. Sebenarnya kalau ingin kita dalami masalah yang masdar muawwal, masdar sori itu nanti bisa variasi banget ya sebenarnya ya. Baik.
Berarti yang benar berapa itu? 1, 2, 3. 3 baru yang benar ya. Apa dasar itu untuk salah itu dia salah durusu apa durusi? Durusi. Jadi kan mudhof ilaih ya. Nah. Kayaknya harus latihan lagi. Ini dulu latihannya. Jadi gampang gambarannya. Coba. Nanti kita kayaknya harus latihan ini untuk apa? Merubah masdar mu'awwal ini ya. Kita coba selesaikan dulu yang materi naib fa'il ini ya. Kita lihat dulu halaman 76 ya. Baik, kita lihat halaman 76 ya. Jika naibul fa'il musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini sama dengan kaidah fa'il ya. Misalkan duriba al-waladani, dipukul 2 anak itu. Jadi al-waladan itu musanna, maka duriba nggak perlu dimusanakan, tapi tetap apa? Mufrad. Duriba al-auladu, al-aulad ini jamak. Maka duribanya itu tetap mufrad, nggak perlu dijamakkan. Maka contoh yang salah adalah apa? Duribu al-auladu. Jadi nggak perlu ngikut dia. Nah itu intinya seperti itu ya. Baik, ini sama persis dengan kaidah fa'il ini sebetulnya ya. Kita lihat di bawahnya ya. Fi'il mabni majhul wajib diberi tak taknis, yaitu fu'ilat untuk fi'il madi dan tuf'alu untuk fi'il mudhari apabila naibul fa'ilnya adalah, ini sama persis dengan fa'il. Yaitu apa? Kapan dia wajib memberikan tak taknis, kapan boleh ya. Ini sama persis ini. Yang pertama, jikalau naibul fa'ilnya adalah isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'ilnya. Seperti apa? Nusirat Zainabu. Zainabu itu mu'annas hakiki, menunjukkan manusia atau hewan. Dan dia jatuh langsung. Maka nusirat tak taknisnya itu hukumnya apa? Wajib, itu harus ada. Kemudian tunsoru Zainabu. Nah taknya itu juga wajib. Karena Zainab mu'annas hakiki dan jatuh langsung. Kalau nusiro Zainabu itu contoh yang salah. Ya. Kemudian yang kedua, domir mustatir untuk mu'annas, takdiruhu hiya. Ketika naib fa'ilnya berupa domir mustatir, takdiruhu hiya yang kembali ke mu'annas. Contohnya al-hakibatu surikot. Tas itu dicuri. Nah ini syahidnya itu surikot. Nah itu fi'il mabni majhul. Di situ naib fa'ilnya mana? Mana naib fa'ilnya? Nah, nggak boleh al-hakibatu. Dhamir mustatir takdiruhu ya. Jadi naib fa'ilnya berupa isim mabni, yaitu dengan jenis apa? Dhamir ya. Nah, karena hiyanya itu kembali ke al-hakibatu, maka tak taknisnya itu wajib ada. Jadi kalau al-hakibatu suriqa itu salah ya. Nah. Tapi kalau suriko al-hakibatu itu boleh. Jadi kamu bingung nggak? Tulis dulu ya. Jadi kalau suriko al haki batu, ini hukumnya apa? Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak ada tak taknisnya, ini tetap boleh? Mumtaz. Karena ini mu'annas apa? Mu'annas majazi. Tapi kalau al haki batu suriko, boleh nggak? Nggak boleh, karena ini nanti apa? Naib fa'ilnya itu kembali ke sini dan ini harus pas. Ya, ketika ini kan ini huwa, padahal dia butuh apa? Iya. Nah, maka dia harus apa? Nah, mafhum?
Jadi kalau suriko al-haqibatu boleh, tapi kalau al-haqibatu suriko itu salah. Apa? Nah, misalkan ya kita tulis suriko ini kan, ini salah nih. Ini benar ya. Asik nanti tebak-tebakan di status ya. Nah. Kenapa kok suriko al-haqibatu itu benar, al-haqibatu suriko itu salah ya? Padahal cuma balik apa? Tapi kaidahnya beda ya. Karena ini sebagai naib fa'il dari ini. Kalau ini kan sudah mubtada khobar nih. Nah, fokus ke sini, ini fi'il ada naib fa'ilnya harus kembali ke mubtada dan itu harus pas ya. Baik. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya. Baik, al-haqibatu tusraku, kalau ini fi'il mudhari'nya. Sedangkan al-haqibatu suriko ini salahnya. Kemudian fi'il mabni majhul ini boleh diberi tak tanis. Nah, ini hukumnya boleh. Boleh fu'ila, boleh fu'ilat. Untuk fi'il madi dan ini bukan taf'alu ya. Tuf'alu dan yuf'alu. Ini dibenarkan ya. Untuk fi'il mudhari'. Nah, apabila naib fa'ilnya adalah yang pertama isi mu'annas hakiki dan ada pemisah antara fa'il dengan fi'il. Ini udah pernah kita bahas ya. Baik. Nah, cuman bedanya kan kalau fa'il itu fi'ilnya apa? Mabni maklum, kata kerja aktif. Kalau ini mabni majhul, kata kerja pasif. Nusiro atau nusirat, ini pilih salah satu. Boleh nusiro amsi almari dotani. Boleh juga apa? Nusirat amsi almari dotani. Jadi dua orang perempuan yang sakit itu kemarin ditolong. Karena ada pemisahnya. Meskipun mari dotani itu mu'annas hakiki, tapi ada pemisahnya. Itu apa? Amsi. Yurjamu atau turjamu al-ana az-zaniyatu. Sekarang az-zaniyah, wanita pezina itu dirajamnya. Nah, itu boleh yurjamu, boleh turjamu. Kemudian yang kedua mu'annas hakiki, mu'annas majazi. Ketika naib fa'ilnya berupa mu'annas majazi, maka meletakkan tak tanis hukumnya apa? Boleh ya, bukan wajib ya. Seperti kutifa atau kutifat al-wardatu. Apa al-wardah? Bunga mawar ya, mawar. Nah, dipetik ya. Kutifa dipetik. Boleh kutifa, boleh kutifat. Karena al-wardatu itu mu'annas majazi. Yuhfaru, boleh tuhfaru, digali. Al-ardu lidafnil janazati. Tanah itu atau bumi itu digali lidafni al-janazah, untuk menguburkan jenazah. Nah, al-ardu itu mu'annas majazi, maka boleh ada pilihan yuhfaru atau tuhfaru. Kemudian ketika naib fa'ilnya berupa jamak taksir. Bunia, boleh juga buniat, ada tak tanisnya atau tanpa tak tanis. Al-masoni ya. Apa al-masoni? Jamak dari kalimat masna ya. Masna itu pabrik. Masonik pabrik ya. Baik. Yukromu atau tukromu, dimuliakan. Ad-duyufu, para tamu ya. Karena ad-duyuf ini jamak taksir, jadi boleh ada tak tanisnya, boleh tidak ada. Ini hukumnya boleh. Baik. Nah, ini pembahasan naib fa'il ini mirip dengan fa'il, cuman bedanya kalau fa'il itu fi'ilnya mabni maklum, kalau naib fa'il mabni majhul. Dan itu rahasianya gitu aja. Ada pertanyaan? Ini kalau kita saya tafadhol. Zaman taksir kan ada yang zaman taksir untuk dua akil sama tidak berakil saja. Yang tidak berakil kan dihukumi mana sih berlaku dua-duanya saja. Justru yang dia dihukumi yang tidak berakal dia. Tidak berakal. Baik. Kalau yang dia berakal, berarti kan masuk ke mana dia? Hakiki ya, nak. Baik. Nah.
Memang kadang-kadang agak dilema itu ini. Jadi ini mu'anas hakiki itu kan menunjukkan manusia atau hewan ya. Itu apakah yang dimaksud itu langsung spesifik ke nama atau sebuah sifat gitu ya. Misalkan auladun gitu kan. Ini maksudnya hakiki atau jamak taksir, ya kan gitu kan? Auladun dimasukkan ke hakiki, ya dia menunjukkan manusia kan gitu. Baik. Masukkan ke jamak taksir, ya memang dia jamak taksir dari apa? Waladunnya. Ya meskipun ini kadang-kadang ini agak dilemanya di situ tuh. Nah, tapi kalau anak ketika melihat di beberapa contoh yang dikemukakan itu ada yang dia memang lihat ke dalam sebuah sifat. Contohnya misalkan ya, Mari Dotani ini kan nggak langsung ke orang, tapi hanya sifat. Tapi sifat ini untuk apa? Yang berakal gitu. Maka dia masukkan ke mu'anas hakiki ya. Karena belum menemukan kaidah yang pas untuk memisahkan antara ini, antara yang mu'anas hakiki dengan jamak taksir. Apakah jamak taksir itu yang dimaksud seperti Pak Endang tadi bilang ya, itu khusus untuk yang tidak berakal, ataukah semuanya ya? Iya. Karena kalau dia untuk yang berakal juga, itu kan masuk ke yang apa? Mu'anas hakiki kan dia gitu. Kalau Anda melihat juga ada yang sebagian itu langsung masukkan ketika selama dia itu jamak taksir ya kholas. Semuanya masuk. Auladun juga termasuk apa? Jamak taksir. Baik. Gak apa nanti kalau ada kaidah yang belum clear ya, karena Anda juga belum menemukan kaidah diletakkan itu clear gitu, menjelaskan masalah itu. Ya soal ketika itu belum clear ya inilah menjadi bahasan kita untuk terus apa? Meneliti gitu ya. Ya sementara pokoknya selama dia itu jamak taksir mungkin Pak Endang ya, itu kita hukumi boleh dia. Kayak PR yang kemarin kan hari Jalu itu boleh pakai boleh enggak? Baik. Kalau ini kalau Sapina kalau dia udah jadi nama orang malah nama buatan. Oh, dia kalau udah nama ini ya maksudnya ke hakiki dia. Karena Safinah gitu, karena Safinah itu ketika dia bukan nama orang, itu kan dia nggak mamnu minas sorfi gitu. Safinatun. Tapi ketika dia udah jadi nama orang, dia jadi mamnu minas sorfi dia. Baik. Jadi ya mungkin jam berapa ini? 11:30 ya. Ya nanti coba diulang-ulang lagi ya, terutama sesuatu yang sering berulang, sering keluar itu nanti dimurojah kembali ya. Jamak mamnu minas sorfi itu nanti sering keluar ya. Itu kalau bisa dihafalkan gitu. Kemudian materi marfuat, karena selesai naib fa'il ini kita akan pelajari tawabi ini ya. Nah, setelah tawabi selesai baru mansubat ya. Nanti tugasnya tetap di ini ya, tetap dikerjakan ya. Nanti seperti kemarin sekali Ana cek ya. Baik ya, mungkin sampai sini dulu ya. Dan kita insya Allah besok kita puasa Arafah insya Allah ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya. Dan belajar kita pada bulan-bulan haram ini, insya Allah itu pahalanya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin kita cukupkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.